32 tahun zaman Soeharto, ketua Dewan Pembina Sekber Golkar itu presiden. Era-era sekarang ini misalnya presiden campur ke Golkar atau menguasai Golkar atau men-take over Golkar atau mengendalikan Golkar, ngatur Golkar, ini bukan cerita baru. Airlangga harus tanya Jokowi, harus minta petunjuk Jokowi, harus ini sudah setuju nggak Jokowi? Masa separah itu? Ya itulah kenyataannya Airlangga ini gitu loh. Boleh dia terseduh-seduh meminta mundur dan segala macam. The real politik dalam play bukan di tangan dia, di tangan Jokowi. Berarti Jokowi mengulang kembali sejarah Golkar ya? Mau ya, Bang, mengulangi seperti itu ya Bang ya? Mau secara nggak langsung juga mencoba, kalau saya tangkap, mencoba mau meniru seperti Soeharto. Saya pikir kekuatan-kekuatan yang mengkoordinir rakyat dalam berpolitik yang brengsek-brengsek gini harus dilawan. Biarin aja lah hancur. 6 bulan sebelum Pilpres, 2 orang wakil ketua umum Partai Golkar bilang ke saya, Iya Bang. Bang, udah tahu nggak siapa ketua umum kita? Ya Airlangga lah. Apa lagi? Oh bukan, Jokowi. Oke, di podcast kali ini kita masih bersama dengan politisi senior dan juga wartawan senior Bang Pandanawan. Halo Bang. Iya. Halo Bang. Sehat Bang? Baik. Langsung aja nih kita tanya nih ke Siap, Bang siap. Pandan. Iya, Bang. Sebagai wartawan senior Bang Panda dan juga politisi senior yang dari tahun 69 ya Bang ya. Bang udah berkecimpung dunia politik, tertarik. Dan langsung aja Golkar berdiri tahun 64. 5 tahun menjelang berdirinya sebuah partai golongan karya. Sudah hampir 50 tahun. Langsung aja, kan lagi rame nih Bang, euforia. Heboh berita seminggu ini. 10 Agustus yang lalu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengundurkan diri. Sehari setelahnya hari Minggu videonya viral di mana-mana. Nah, Bang Panda sebagai wartawan yang sudah meliput sepak terjang dunia perpolitikan Indonesia dan juga politisi senior, bagaimana melihat ini Bang? Jadi kalau bicara mengenai Golkar, itu mempunyai kekhasan tersendiri dibandingkan partai-partai yang lain yang ada di Indonesia. Kekhasan tersendiri, partai ini adalah partai yang betul-betul bukan saja menikmati atau posisinya berada dalam pusat-pusat kekuasaan. Partai ini betul-betul cukup panjang lah riwayat Sejarahnya, Bang, hidupnya. Ya. Ya. Artinya didirikan dulu waktu zaman Soeharto, namanya Sekretariat Bersama Sekber Golkar. Belum partai kali itu Bang ya? Belum. Masih sekber Baru partai ya? setelah reformasi 98. 98. Itu kepemimpinan Akbar di Akbar Roma jadi Tanjung. Amor partai. Tanjung. Oke. Nah kemudian 3 tiang penyangganya, yaitu Soksi, kemudian MKGR, kemudian Kosgoro. Kosgoro. Inilah penyangganya. Nah orang banyak lupa, maka seperti belakangan ini ada cerita Golkar ditebang, Golkar dirobohkan tukang kayu, Golkar di Pohon beringin. pohon Kalau beringin. ketemu tukang kayu kalah juga. Ya. Oh ya tadi salah. Golkar pohon beringin dirobohkan Oleh tukang kayu. Rame banget tuh ngomong itu. Iya. Itu sama sekali jauh dari realita kenyataan. Gitu loh. Jauh dari realita kenyataan. Artinya secara faktual Golkar itu adalah punya ciri tersendiri, punya karakter, punya behavior, ada kebiasaan. Itu partai yang memang sangat erat dengan kekuasaan. Begitu ya Bang. Bayangkanlah 32 tahun zaman Soeharto, ketua Dewan Pembina Sekber Golkar itu presiden. Oke. Presiden. Soeharto. Jadi kalaupun era-era sekarang ini misalnya presiden campur ke Golkar atau menguasai Golkar atau men-take over Golkar atau mengendalikan Golkar, ngatur Golkar, ini bukan cerita baru.
untuk perpolitikan Indonesia. Gitu, Bang. Iya, maka itu kadang-kadang aku sedih lihat kok kayak dikambing hitamin Jokowi gitu loh. Oh gitu ya, Aku juga terharu juga. Karena begini, 6 bulan sebelum Pilpres, 2 orang wakil ketua umum Partai Golkar bilang ke saya, Iya Bang. Bang, udah tahu nggak siapa ketua umum kita? Ya Erlangga lah. Apalagi? Oh bukan, Jokowi gitu kan. Bagaimana bisa? Saya bilang, loh semua Erlangga harus tanya Jokowi, harus minta petunjuk Jokowi, harus ini sudah setuju nggak Jokowi? Masa separah itu? Ya itulah kenyataannya. Ku tanya lagi teman akrabku, wakil ketua Golkar juga. Dia cerita juga ke saya hal yang sama. Bayangin aku dengan background itu melihat peristiwa Golkar yang terakhir ini, ngapain aku kaget? Tapi itu Bang bukan terkait Pak Erlangga sebagai menterinya Pak Jokowi. Kebijakan-kebijakan itu yang harus tanya Pak Jokowi lah itu segala macam. Terkait juga dengan Golkar. Enggak politik, enggak politik, bukan teknis-teknis yang kaitan karena dia pembantu presiden, bukan. Adalah masalah APBN lah, adalah masalah sikap politik di DPR lah, adalah mengenai ini. Tanya dulu gitu, Ke Pak Jokowi. Pak Jokowi, tanya dulu Pak Jokowi. Itulah alasan 2 orang temanku ini mengatakan ke saya bahwa ketua umumnya Golkar itu Jokowi. 6 bulan yang lalu nih Bang ya. Iya, 6 bulan yang lalu Sebelum Pilpres. Sebelum Pilpres. Betul, Jadi Bang, sebelum Februari. 6 bulan sebelum Februari. 2023 iya, berarti. 2023. Dan 2 orang ini orang-orang yang berpengaruh. Punya pengaruh besar di tubuh Golkar gitu loh. Pengen nanya namanya. Enggak, artinya mereka meyakinkan saya bahwa begitu powerfulnya Jokowi di dalam internal Golkar. Quote to quote diakui mereka sebagai ketuanya. Oke. Gitu lah. Nah dengan ada terjadi katakanlah pergolakan atau kemelut atau kemudian sampai Mundurnya. Erlangga mundur, buat aku sendiri nggak heran. Nggak ada yang istimewa, nggak ada yang ajaib, nggak ada yang hebat gitu. Ya orang ketuanya Jokowi kok. Sebagai presiden ya. Pro Bang? forma aja kawan ini. Erlangga ini gitu loh. Boleh dia terseduh-seduh meminta mundur dan segala macam. The real politik dalam play bukan di tangan dia, di tangan Jokowi. Yang jadi pertanyaan selanjutnya Bang, sosok Jokowinya kah? Atau memang presiden di Indonesia ini dari zaman Soeharto dulu dengan Golkar itu emang gimana Bang? Zaman dulu Soeharto, Golkar itu ketua Dewan Pembinanya presiden. Dan kemudian zaman itu mengganti mencopot pakai disuruh mundur dan segala macam itu udah sangat biasa dialami Golkar. Gitu loh. Ganti siapa dibikin Harmoko ketua umum Golkar, sebelumnya Sudarmono, terus Wahono dan segala macam. Itu maunya Soeharto. Single person loh. Maunya Soeharto, bukan ini. Jadi ada dulu joke itu di Bali Kongres waktu tahun 80-an ada joke itu, saya ikut meliput peristiwa itu. Sebelum diumumkan pengurus ketua umumnya, sekjennya dan segala macam, di konsinyering dulu di satu tempat di Nusa Dua itu yang namanya Jenderal Panggabean Panggabean. dan Kosmas Batubara Iya. dan kemudian Aye Mani Huruk. Aye Mani Huruk ini kepala BAKN, dia sekretaris. Oke. Tiga. Kan? Dari mulai siang sampai malam sampai ini. Akhirnya keluarlah joke di antara kita. Tiga itu Batak, jangan-jangan main catur mereka. Main catur itu gitu. Dibodoh-bodohin kita gitu. Maksud Abang itu cerita di wartawan kali itu settingan atau gimana? Iya, bukan artinya kok lama banget. Padahal semua itu harus klarifikasi, harus clearance dari Soeharto. Siapa ketua, siapa sekjen, siapa ini. Itu kan negosiasi apa, menjawab pertanyaan Soeharto. Semua dicek Soeharto itu satu persatu. Gitu loh. Karena lama itu adalah di antara kami wartawan yang meliput
Ya pantas dong lama main catur tuh pagabean sama si Kosmas Batubara. Lompatan tiga-tiganya, Bang, ya? Iya, tiga lompatan. Abang di surat kabar apa itu, Bang? Waktu itu Sinar Harapan. Sinar Harapan. Iya, kita meliput di Sinar Harapan. Artinya, Bang, peristiwa yang terjadi dengan presiden kita ibaratkan lah ya, mencampuri dapurnya Golkar itu hal yang biasa ya, Bang ya. Hal biasa dan Fakta sejarahnya. tidak ada yang menjadi wah atau menjadi heran atau kemudian menjadi pembahasan. Udah lazim. Lazim ya, Bang ya. Dan terkait dengan informasi yang Abang dapatkan soal bahwa Jokowi, informasi dari 2 ketum Golkar tadi, artinya Airlangga ini hanya secara de facto aja, de jure aja ya. Dia Iya, ketua umum ya, Bang ya. Ya itulah nasib mereka yang menggantungkan kepada kekuasaan. Beda, sebenarnya diharapkan dari setelah 98, setelah Akbar membuat Menjadi partai. Partai Golkar. Ya kan, menjadi badan yang baru, seharusnya sudah punya identitas kepribadian yang punya karakter yang kuat. Gitu loh. Nah, tetapi karena Golkar ini terkenal dan punya keahlian dan kemudian kepiawaian mereka dengan kekuasaan, gitu. Mereka bisa mengambil posisi-posisi strategis walaupun mereka tidak berkoalisi waktu 2014. 2014 Iya, itu, Bang. Golkar itu sama Prabowo. Betul, Bang. Tetapi apa yang terjadi di pemerintahan Jokowi, biangnya gede dengkoknya Golkar yang namanya Yusuf Kala, ya kan, yang namanya Luhut Panjaitan jadi Menko, ya kan, jadi itu Dukung Jokowi ketika itu, Bang ya. ya itu sama mereka tuh gimana, main selancar lah itu, gitu loh. Jadi udah paham lah yang begituan. Jadi bukan sesuatu yang konfrontatif atau menjadi kontroversial. Kemudian Golkar dalam posisi dianiaya, Golkar diambrukkan pohon beringinnya, Golkar enggak. Berarti apa aja, Bang? Omongan yang beredar bahwa Jokowi main politik, Jokowi tukang kayu menebang beringin itu nggak benar, Bang. Berarti memang karena fakta historis Kasihan itu terjadi, Jokowi, Bang. ini kali aku kasihan. Aku betul bukannya simpati apa ya. Aduh, kawanku ini ngerti pun dia enggak. Iya, Bang. Artinya Jokowi pun nggak ngerti tuh. Iya, tapi gini, Bang, ada yang liar di pikiranku. Kalau Jokowi tahu tentang sejarah dari zaman 32 tahun masa Soeharto, seorang presiden dan Golkar itu 2 sejoli, Jokowi mengetahui ini, kita nggak sepatutnya kasihan sama Pak Jokowi dong, Bang. Berarti dia menikmati dong proses ini, dilanjutin sama dia berarti. Loh iya. Ini kan drama ini kan permainan ya kan. Cuma saya bilang orang-orang yang menafsirkan di luar menanggapi itu wawancaranya si Airlangga, ya kan, kemudian apalagi drama-drama yang terjadi setelah itu, kemudian siapalah yang akan dibikin jadi ketua umumnya siapa begini. Sebenarnya the real politik nggak begitu penting lagi. Wah, jadi itu semuanya drama, Bang ya. Iya, karena buat partai-partai lain di luar Golkar boleh cemburu, boleh enggak. Mereka itu memang punya karakteristik menerjemahkan kekuasaan itu dengan begitu piawai. Mereka tetap dalam kekuasaan, mereka berada dalam kekuasaan, ya kan? Mereka menentukan dalam kekuasaan. Itu mereka piawai. Partai ini adalah partai terbuka, siapa saja boleh. Kan begitu tuh. Iya, Bang, betul, Bang. Pas sekali lagi nggak disukai harus 5 tahun dulu. Kan begitu. Padahal realnya nggak seperti itu ya, Bang. Nggak seperti itu. Berarti menurut Bang Panda sebagai yang sudah menyaksikan sejarah perpolitikan Indonesia, kami muda ini mungkin pengen nanya, sejauh mana efektivitas atau pentingnya strategisnya ketua Dewan Pembina ini dalam sebuah partai sih, Bang? Soeharto kan pernah menjabat itu di Golkar. Sebenarnya yang mengatur segala macam itu ya Dewan Pembina. Cuma kan seperti sekarang juga di Golkar ini juga ada Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, banyak dewan ini di pimpinan Golkar ini.
Karena banyak dewa-dewa, banyak yang jago, yang kawakan-kawakan lah. Harus diakomodir itu mereka. Nah, tapi kembali lagi kalau saya katakan tadi bahwa kalau lihat sejarah ke belakang, lihat pertumbuhan kekuatannya Golkar dan segala macam, mereka sudah sangat biasa dalam kekuasaan dan ahli mengelola kekuasaan. Jadi bisa bayangkan dulu mereka adalah warga negara kelas 1 di Republik ini selama 32 tahun. Yang paria, yang dianggap kere, PDI dan P3. PDI kan P3. Mereka adalah warga negara kelas 1. Elite. Iya toh, mau jadi mendapat promosi struktur di Direktorat Jenderal, di departemen, jadilah Golkar. Mau jadi direktur BUMN yang strategis, yang mendatangkan uang, baik di perkebunan, di pertanian, di aneka tambang segala macam, jadilah dari Golkar. Itu dinikmati lama itu dinikmati. Ini maksud abang ini jalur ABG itu bukan sih bang? ABRI, itu ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Terus B, birokrat yang di Direktorat Jenderal, Kanwil, yang gubernur. Kemudian G, Golkar. Jadi 3 ini, itu populer dulu itu. Jalur ABG. ABG. Ya, udah ABG udah. Dari mana, jalur mana ini? ABG. Gitu. Jadi dulu ABRI itu kan dulu sangat melekat dengan jabatan-jabatan sospol. Itu jabatan teritorial yang melegalisir mereka berpolitik. Difungsi. Iya, dui fungsi. Ya. Nah, itulah yang kemudian sosial politik sospol. Ya. Gitu loh. Produk terakhir dari sospol yaitu SBY. Dia kan terakhir kan di ABRI kan dia ada sospol. Ya kan sebelum di Menko bidang sospol gitu loh. Iya bang. Itu turunan daripada semua satu polose yang menjustifikasi, melegalisir bagaimana tentara berpolitik, dan itu sangat dinikmati Golkar. Disitulah Golkar, dan kemudian juga itu Golkar juga punya sayap-sayap di daerah. Angkatan Muda Siliwangi, Angkatan Muda di Ponegoro, Angkatan Muda ini, Angkatan Muda itu gitu loh. Kalau tidak salah satu juga itu Pak pembentuk Pancasila ya Pak ya, termasuk itu. Oh, enggak, kalau mereka lebih bebas ya, daripada ininya. Jadi kembali ke Golkar tadi, mereka berbeda dengan partai manapun di Indonesia ini yang begitu percintaan, perkawinan dan perjodohan yang tidak dimiliki oleh partai lain dengan kekuasaan. Pak. Jadi Bang Jerry, aku teringat nih Bang Jerry gara-gara Bapak bilang SBY. Di beberapa podcast sebelumnya Bapak pernah cerita ketika tahun 2009 peralihan dari Pak JK itu ke Pak Ical ya, Abu Rizal Bakri ya. Nah itu kan ketika itu kan Pak SBY Pak ya presidennya. Ya. Nah ketika itu dalam kacamata Bapak atau apa Bapak informasi dari Bapak bisa Bapak Abang ceritakan nggak ini? Ada nggak pengaruh presiden ketika itu peralihan dari Pak? Apakah terkait soal uang saja atau ada juga dari presiden intervensi SBY, presiden? Intervensi sebagai presiden. Saya pikir nggak. Gitu Bang. Nggak sampai waktu SBY jadi presiden, hampir tidak ada kita dengar kemudian intervensi dia dalam proses peralihan kekuasaan dari partai-partai lain loh. Siap. Di luar partainya si SBY. Hampir nggak ada itu. Hampir nggak pernah kita dengar itu. Dan juga waktu itu baik zamannya Habibie maupun zamannya Megawati, Gus Dur, Megawati, bahkan bisa dikatakan juga zamannya SBY, presiden minim percampuran itu. Beda dengan yang sekarang. Berarti Jokowi mengulang kembali sejarah Golkar ya? Mau mengulang gitu ya Bang ya? Mau secara nggak langsung juga mencoba, kalau saya tangkap, mau meniru seperti Soeharto. Mencoba dan berhasil kayaknya. Ya, makanya itu dia mencoba meniru dengan Soeharto gitu loh. Nah, partai-partai ini sebenarnya partai-partai yang harus punya integritas, punya harga diri, punya keberanian moral gitu loh. Ya kan? Tidak mau disantase, tidak mau kemudian
digertak-gertak, tidak mau kemudian diancam-ancam, ditakut-takuti. Sebenarnya harus begitu, gitu loh. Jadi tidak lagi dalam kualitas partai itu kemudian ayo kalau kamu gak ini nanti ini, ayo kamu jangan coba-coba macam-macam kartu kau itu. Saya pikir kekuatan-kekuatan yang mengkoordinir rakyat dalam berpolitik yang brengsek-brengsek gini harus dilawan. Biarin aja lah hancur gitu loh. Tapi Bang, kalau kita dengar ya statement Pak Luhut, dia mengatakan jangan pernah macam-macam orang luar mencampuri Golkar gitu Bang ya. Namun apa yang terjadi saat ini sepertinya itu seperti drama doang, anomali jadinya Bang. Dengan statement Pak Luhut yang kita dengar bahwa jangan macam-macam, pihak luar jangan ikut campur dengan Golkar, seperti itu Bang. Justru berbanding terbalik dengan fakta yang ada, ya cawe-cawe presiden mencampuri. Ya sebenarnya kalau itu tidak seideal itu realitanya. Soal campur dan segala macam, ini partai yang punya karakteristik ya dilahirkan biasa dicampuri oleh kekuasaan. Itu loh, nggak bisa dong. Realnya seperti itu ya Bang ya. Real pertumbuhan anatominya begitu. Harus didukung oleh Korem, didukung oleh Kodam. Betul. Harus didukung oleh ini Sospol, kemudian oleh bupati, oleh gubernur, oleh dinas Sospol di Pemda. Iya. Gitu loh. Iya. Terus tiba-tiba sekarang jangan dicampuri. Iya. Betul Bang. Ini ketawain orang. Saudara itu ya. Dan dalam kondisi ini Presiden Jokowi berhasil menghidupkan kembali sejarah itu. Iya. Mencoba dan berhasil. Iya. Bang. Tapi ada yang perlu diklarifikasi nih Bang Panda sebagai politisi senior, clear nih teman-teman Keadilan TV. Fenomena seminggu belakangan ini mundurnya Ketua Umum Erlangga dari posisi Ketua Golkar dan juga pemilihan Ketua Umum baru itu dari dulu sudah biasa terjadi di Golkar ya Bang ya. Iya. Karena kan begitu heboh ini. Iya. Ya, kalau kita ingat Setia Novanto, Iya. pernah bahkan dualisme kepemimpinan. Iya, Abu Rizal dan cerita Abu Rizal dan Agung Laksono ya bertanding ya. Iya, waktu itu. Akhirnya dipilih sama keluar Setia Novanto kali itu. Iya. Jadi bukan hal yang baru ya Bang ya. Nggak ada. Jadi Abang nonton berita kemarin nggak terlalu kaget ya Bang. Aku malah kasihan ini di pojok-pojokin Pak Jokowi. itu. Kasihan aku. Aduh, nasib apalah kawan nih. Beringin dia ya pula ini tuduh kambing hitam ya. Malah terucuk lagi tukang kayu itu. Di tukang kayu. Abang kasihan beliau menikmati kali Bang Wanda. Enggak, bukan. Artinya nggak sekonyol itu gitu loh. Iya Bang. Dalam arti kata dia baik-baik tidur, nyenyak dia tidur, kapan dia gergaji, kapan dia ini. Karena karakteristik beringin itu sendiri sudah sangat biasa. Iya. Dan bukan teoriku, praktek kehidupan anatominya, biologinya, riwayatnya, gitu loh. Nggak bisa lepas dari kekuasaan, campur tangan kekuasaan, disenangi atau tidak disenangi, gitu loh. Sudah, Sikar kekuasaan. sudah hal yang lazim. Artinya begitu sebentar Bang. Artinya walaupun 2014 Golkar sempat berseberangan ya, artinya Pak Yusuf Kala dan Pak Luhut ke Pak Jokowi. Di akhir pemerintahan Jokowi periode pertama, Golkar bergabung kok dengan penguasa yaitu Pak Jokowi pada saat itu. Iya. Meskipun pada saat itu last minute Bang. Iya. 2018 ketika itu Pak Bambang Susatyo waktu itu ketika itu menjabat. Iya, tapi waktu itu kan dengan Prabowo. Iya, betul. Maksud Koalisi. Bang Judes ku tambahkan kali ke Bang Panda. Boleh dong kami berasumsi dengan sejarah Partai Golkar ini yang selalu dua sejoli dengan presiden. Itu berarti dengan posisi pernah sebagai oposisi walaupun tidak lama. Tanda kutip Bang, pura-pura doang omong kosong dong. Drama itu. Golkar ini pernah berada posisi oposisi. Iya. Di sebuah pemerintahan. Ya, artinya secara aktual real nggak ada. Iya. Secara aktual nggak pernah. Iya. Nggak ada. Karena terbukti ketika itu ya dedengkotnya Golkar Pak JK wakilnya Pak Jokowi gitu Bang ya. Iya. 2014. Dan itu memang ya benar dikatakan Bang Jadi Panda. begini ya supaya lebih segar lagi.
Saya yang dapat background dari sumber A1, kalau aku anggap A1, wakil ketua umum Partai Golkar, 2 orang lagi mengatakan ke saya, ketua umum kita Jokowi, bukan Airlangga. Ini 6 bulan sebelum Pilpres Tahun 2023. 2023, sekitar bulan April Mei lah itu 2023. Apa alasanmu? Semua kan Airlangga mesti tanya presiden. Semua harus menunggu petunjuk presiden. Semua ya kalau ini secara de facto memang dia ketua umumnya. Tapi Tanya lagi temanku yang satu lagi dari Golkar, Orang Golkar juga. wakil ketua umum juga. Friend kau ngomong gini sama aku, bener loh? Iya betul itu bang, katanya ketua umum kita. Jadi dengan terjadi belakangan ini, aku senyum-senyum, ngerti aku? udah dapat kode duluan. Jeruk makan jeruk ini, ngerti nggak? Tapi Bang, jiwa investigatif kewartawanan Bang Panda kalau waktu komunikasi itu terjadi nggak ini Bang, nggak keluar nanya lagi konfirmasi ini. Loh ini aja terus terang aja, yang koalisi sekarang ini, Ya, yang koalisi sekarang Indonesia Kim, Maju Bang. ini, Kim plus Kim 2. salah seorang ketua umumnya ngomong ke saya 4 bulan yang lalu, wah ini yang namanya Airlangga sangat powerful ini. Oke. Loh maksudnya apa powerful? Wah kayaknya dia yang menentukan. Rupanya hanya dia yang didengar Jokowi. Gitu loh. Setelah saya kejar. Ini salah satu ketua umum nih, gak main-main yang ngomong ke gue nih. Itu. Hanya dia Kenapa didengar. kau risau? Gue bilang, kan bagus ini koalisi. Wah terlampau kuat Airlangga katanya. Wah, jadi begitu tumbang ini sekarang Airlangga. Baru kurang rangkai ini semua permainan. Hasilnya apa Pak? Rangkaian ini hasilnya apa? Rangkaian ini. Kesimpulannya? Iya, bagaimana Jokowi main. Gitu loh. Iya. Jadi asik lah untuk menyaksikan. Berarti boleh dong Bang kalau ini Abang juga ngajarin kami yang muda-muda nih. Partai itu alatnya 2 tools kan Abang bilang Bang. Dari Soekarno, Mark R. Forming, Mark R. Wending. Iya. Jokowi bener melakukan ini ya Bang ya? Iya dong. Mengumpulkan kekuatan, Max mengguna- forming, Max unwending. Iya. Dia kumpulkan kekuatan, dia gunakan kekuatan. Ke Partai Golkar ini. Iya. Dan Partai Golkar ini sendiri terus terang kita lihat dalam hal sebenarnya kita mengharapkan dalam pertumbuhan the real demokrasi. Yang sebenarnya kita mengharapkan partai-partai lain termasuk Golkar, partai yang betul-betul harus kuat, mandiri, Integritas. tidak didikte, tidak diatur oleh orang lain, tidak disantase, tidak diapakan orang lain. Itu harapan kita. Di situ baru demokrasi tumbuh betul. Iya dong. Apakah PKB, apakah Nasdem, apakah Demokrat, apakah PDI Perjuangan, apakah ini punya kepribadian-kepribadian yang mumpuni. Tapi kalau kemudian dibonekain oleh kekuatan lain, kemudian dicocok hidung oleh apa yang lain, sayang. Gitu loh. Sayang itu partai. Sama seperti cerita 98 saat pelabelan Golkar ditambahkan partai di depannya oleh Akbar Tanjung, Iya. nggak berhasil ya Bang. Iya, artinya itu sebenarnya kita harapkan sebenarnya dengan tampilnya Golkar yang baru, tapi ternyata nggak mudah. Itu yang saya bilang tadi, di dalam tubuh mereka masih ada. Kalau seperti di PDI sama di P3 udah hilang itu. PSI, PRT, yang Murba, Partai Katolik, kemudian Partai Kristen, udah hilang itu. Golkar masih. Seperti siapa ini, Kosgoro nih, di Airlangga gitu loh. Dan yang lain lagi Soksi, yang lain lagi MKGR. Itu salah satu faktor. Itu faktor apa mereka gitu loh. Termasuk juga Tidak sesolid yang apa mereka, kimiawinya mereka gitu loh. justru kimiawinya ke presiden nih Bang. Iya itu. Tapi fakta
pasca reformasi Pak, memang Golkar tidak pernah di luar 3 besar ya Pak ya, dengan kedekatannya dengan penguasa-penguasa ya Pak. Enggak berapa? Nggak pernah keluar dari 3 besar Pak. Golkar perolehan suaranya. Oh iya dalam iya. setiap pemilu. Oh iya 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 iya. Iya. Artinya memang dampaknya ke situ. Meskipun mereka ya dekat dengan penguasa tanda kutip itu Pak. Ya mereka lihat lah, mereka itu yang saya bilang tadi karakteristik apa itu pembawaan badan, ya kan, kemudian penciuman percaturan politik itu mereka sudah sangat terbiasa dengan kekuasaan dan mereka cukup lama dalam bahagian kekuasaan. Itu nggak umur pendek loh, 32 tahun. Betul Pak. Dan menjadi warga negara kelas 1. Warga negara kelas 1. Mau promosi direktorat jenderal, mau dirjen, mau promosi jadi ini, bupati, mau promosi jadi gubernur, mau promosi jadi apa. Dari mana? Golkar, go. Itu mereka nikmati lama itu. Dominasi itu. Untuk menghilangkan itu tidak mudah ya Oh, Bang ya. enggak lah. Tapi izin Bang, aku minta pendapatnya menurut pandangan Bang Panda, Golkar di bawah kan sudah dipimpin sama 12 tokoh nih Bang. Kami data Golkar ini 12 pimpinan dan selalu dekat dengan kekuasaan menurut sejarah yang Abang bilang tadi. Tapi kan rumor beredar di luar sana salah satu mundurnya Ketua Umum Erlangga dari Golkar ini karena dikungkung oleh beberapa kasus. Ya. Itu pendapat Abang gimana? Ada hubungannya atau itu cuman gimmick-gimmick aja Bang? Nah, sebenarnya ya waktu hari Jumat itu wartawan kita dari Iya. keadilan itu sudah bercerita bahwa ada panggilan buat Airlangga akan diperiksa hari Selasa. Iya. Di kejaksaan. Ya kan? Kemudian keluarlah statementnya Airlangga hari Sabtu. Iya. Gitu loh. Iya. Hari Sabtu. Tanggal 10. Dan menyatakan mundur. Iya. Gak usah analisa jauh-jauh cari informasi terus bisa langsung dikaitkan gitu loh, langsung dikaitkan kemunduran itu gara-gara ini, kemunduran itu bisa menjadi multi tafsir, bisa jadi karena dia mau diperiksa ini, karena supaya jangan losing face, supaya janganlah dia ini, ya kan? Cuma sebenarnya kalau menurut aku kurang cantik gitu loh. Aturan berakhirlah kabinetnya Jokowi, berakhirlah pemerintahan dia, tidak ada kasus-kasus seperti ini. Oke. Sama itu seperti IKN. Cantik kali lah IKN ini aturan dipersiapkan, kalau nggak ada mundur itu Dua pimpinannya gitu loh. Kepala otorita itu. Itu pun jadi catatan goresan sejarah. Ini juga begitu gitu loh. Termasuk dengan reshuffle yang dilakukan. Ya ini makin lucu-lucu lagi. Iya. Orang sudah, aku lah sekarang jadi menterinya. Nggak sampai berapa lama aku duduk sebenarnya. 1 bulan belum selesai semua direktorat jenderal. Aku aja rapat aku kena. Iya Bang. Udah Perkenalan habis. aja Sudah habis 2 bulan. Iya, belum lagi aku negosiasi dengan urusan APBN. Iya. Dengan Sementara DPR. proses sosialisasi butuh anggaran Bang. Jadi menurut Abang reshuffle ini yang Cuma menjelang 2 bulan ini cuma lakon-lakon apa aja, pertunjukan aja lah. oleh Apa Pak Jokowi? Iya, ini lakon-lakon yang harus ditonton gitu loh, dilihat gitu loh. Kalau lihat dari azas manfaat dan apa nggak ada sama sekali. Kalau ini untuk kepentingan bangsa negara, seharusnya menteri itu sekarang ini mempersiapkan betul-betul menyelesaikan ini sebelum nanti ditransfer Ke pemerintahan baru. pemerintahan baru. Prabowo Gibran. Iya dong, apalagi yang perlu, apalagi yang ini, apa ini. Bukan tiba-tiba diganti. Nah sekarang penggantinya ini, dulu di situ. Dia pun tak kenal siapa kepala biro umumnya. Ya, siapa sekjennya, siapa ininya gitu loh. Tapi kan buat pendidikan buat masyarakat Indonesia jadi nggak bagus ya Bang. Loh ya pastilah. Apa yang bisa kami serap itu loh dari kejadian Peristiwa ini. ini. Iya, kan nggak gitu. nggak ada. Sayang gitu loh. Siapa lah advisor dia nih gitu loh. Itu yang Sayang.
Itu jadi keprihatinan Dari segi kami. apapun nggak tahu saya manfaatnya. Tapi karena itu prerogatifnya, itu hak dia dan segala macam ini. Jadi sama itu kembali lagi tadi apa soal penerjemahan Golkar itu tadi, ya Iya. kan? Iya. Jadi sama itu waktu ku tanya Jokowi apa alasan JK tidak menerima Luhut masuk di kabinet Oke. karena dia Golkar. 2014 ya, Bang? Nah, itu cerita Jokowi ke saya. Alasan JK Luhut itu Golkar. Oke. Aku bilang ke Presiden, ke Jokowi, kalau cerita Golkar, biang-biangnya, dedengkotnya Golkar itu JK. Artinya si Luhut masih pakaian Kopassus, si kawan sudah Golkar gitu loh. Belum buka baju dia pensiun masuk partai si Luhut, ini sudah Golkar. oh begitu ya kata Jokowi. Kan agak kurang-kurang juga pengetahuan dia. Iya, ketika yang itu, Bang. begini-begini. Abang jadi mentor ya, Bang? Gua ajari. Maka lantas kemudian Jokowi katakan, ya sudah sabar aja dia. Tunggu aja. Sampaikan nama Luhut gitu ya. Gitu loh. Jadi dia sendiri pemahaman Golkar itu sangat fleksibel. Sangat multi tafsir gitu loh. Ya kan? Padahal JK Golkar. Iya. Dia kan Luhut. Golkar. Sama itu juga waktu ribut antara Surya Paloh sama siapa? Sama Luhut. Iya. Surya Paloh cerita ke saya, Luhut juga cerita ke saya. Bagaimana? Kau jangan campur-campur lagi Golkar. Kau sudah Nasdem. Iya. Kata Luhut. Datang Surya Paloh. Gak bisa, saya lahir dari Golkar, besar Golkar, darahku darah Golkar, gitu kan. Iya. Jadi antik ini, Golkar ini antik gitu loh. Ya kan suka-suka siapa yang mau menafsirkan maunya dia gitu loh. Iya kan. Nah, Iya. soal ini Bang, pendapatnya lagi, pertanyaan selanjutnya, rumor berkembang kan Munas Golkar ini dipercepat nih Bang. Dari pandangan Abang yang udah menyaksikan Golkar dari masa ke masa, urgensinya apa sih Bang? Harusnya kan Saya Desember. pikir bukan soal urgensi lagi. Bukan, di situ tidak ada lagi yang signifikan. Ini semacam satu legitimasi aja. Iya dong, cuma legitimasi. Timingnya, momennya, ya kan. Nah cuma apa iya ketua-ketua DPD seluruh Indonesia itu punya sikap yang Golkar ini, atau amin semua kayak KUR, betul. ya kan? Apa ada dinamika, ada satu kemudian berkembang satu dialog, satu diskusi, satu penalaran yang baru, ya kan? Kita lihat aja nanti kualitas itunya. Ada rumor katanya dipercepat dengan alasan biar masih dalam masa pemerintahan Jokowi sebagai presiden. Karena kalau udah Desember kan udah berganti ke Prabowo, Bang. Kira-kira ada hubungannya sih, Bang? Menurut kacamata Abang? Bisa iya, pengamatan. bisa tidak gitu loh. Bisa iya, bisa tidak. Cuma dengan apa gimana ya? Maksud aku dengan perkembangan yang multi tafsir ini, segala kemungkinan bisa. Bisa terjadi Bang ya. Segala kemungkinan pemahaman bisa di situ. Oh ini dalam rangka mempercepat biar tetap dalam kendali. Ini supaya siapa ketua umumnya yang ini apakah nanti seluruh berapa itu 25 DPD apa gimana? 30 DPD katanya, Bang. DPD. Setuju. Apa iya kemudian tiba-tiba menjadi jagoan-jagoan politiknya Golkar bisa menjadi bisa menjadi terbodoh-bodoh gitu. Wah, itu jagoan Agung Laksono, Abu Rizal Bakri, Iya, itu maksudku, Bang. Susatyo, Jagoan-jagoan semua itu, Pak. jagoan-jagoan semua, ban hitam QQ itu. Loh iya, dalam percaturan politik. Iya, betul. Ban hitam itu. Apa kemudian keplek gini semua? Nggak yakin aku.
Abang kan cukup dekat sama tokoh-tokoh yang tadi abang Apa? sebutkan. Cukup dekat sama tokoh-tokoh Loh, yang saya abang sebutkan kenal tadi. semua. Saya dekat sekali bergaul. Aku tahu punya karakter, punya keberanian moral courage yang kuat gitu loh. Maksudku, ada nggak mereka itu ngontek abang curhat gitu? Waduh, ini permainan ini. Halo. Ada nggak ngontek-ngontek abang? Haluan. Ya itu ya gimana ya? Untuk satu drama ya menarik. Iya, iya. Untuk satu drama ini menarik. Menarik lah untuk jadi tontonan yang Untuk menarik. tontonan gitu. menarik, lakon-lakon. Iya. Tapi realnya Bang memang Golkar tidak akan pernah jauh dari penguasa. Begitu ya Pak ya? Loh iya. Gitu. Dan kemudian itu yang saya katakan tadi. Kehebatan, keistimewaan daripada Golkar, dia tumbuh berkembang di pusaran kekuasaan. Tumbuh dan berkembang. Dan dia dibesarkan di situ. Apa tuh karakter dia, gen dia, Iya. di situ gitu. Dan yang terjadi saat ini, sekarang ini Bang Jer, mungkin hanya bentuk legitimasi Legitimasi aja. si presiden. Iya. Itu aja sebenarnya Menjelang yang Munas. terjadi. Jadi nggak ada yang wah ya Bang ya sebenarnya Bang ya. Nggak ada. Maka drama-drama, wah ini digergaji, pohon beringin gitu, gua ketawain aja. Iya. Wah ini Jokowi main, Jokowi apa? Pohon beringin dan ketemu Orang tukang Jokowi kayu. setahun yang lalu udah jadi ketua kok, diakui oleh wakil ketua, main apa dia? Iya kan? Jadi orang yang ngomongin pohon beringin ditebang tukang kayu ini abang ketawain aja bang ya. Ya kata ya jauh dari kenyataan gitu loh. Dia analisa ya Bang ya. Ya, aku entah kenapa baru kali ini aku sedih dan terharu. Kok sampai begitu apanya Iya. kejamnya atau kasarnya memojokkan Jokowi gitu loh. Padahal sejarahnya memang Golkar nggak bisa jauh dari penguasa ya Bang ya. Itu bisa. Aduh kasihan juga. Agak apa juga aku belum pernah dalam peristiwa politik terakhir ini nggak pernah aku begini prihatin melihat Jokowi di pojok-pojokin diapain dikambing hitamin kayak Digoreng-goreng gitu. Iya. Padahal dia sudah ketua tahun yang lalu dia udah ketua menurut wakil ketua umum Yang cerita ke abang gitu. Iya Bang iya. iya Satu. terkecuali dia pendatang baru dengan kekuasaannya dengan power dia obok-obok gitu enggak dia sebelumnya udah karpet merah Di Golkar. di Golkar gitu loh. Jadi kasihan di Bang Panda ini Bang Jun saya bisa pahamin karena Jokowi awal-awalnya beliau lah mentor politik. Fleksibel tadi, sudah multi tafsir. Jadi nggak prihatin deh Bang. Iya, Ya artinya memang sejarah itu kan nggak bisa dirubah, tapi memang bisa dilahirkan kembali seperti itu Bang. iya. Dan coba Jokowi dan mungkin mengarah ke berhasil. Iya. Nah terakhir Bang buat terlepas dari Golkar ini termasuk juga reshuffle ini konfirmasi lah Bang Pandey buat pendidikan politik kita nggak ada yang bisa diambil ya Bang buat anak-anak generasi ke depan. Oh, ada. Kalau mau cerita pendidikan politik dan demokrasi Yes. sudah mulai rusak sejak MK itu. Itu fundamental itu, legendaris itu. Ya bagaimana MK bisa diinin. Dan yang paling prinsip tidak boleh hakim mengadili perkara yang ada hubungan darah. Ada hubungan kaitan. Itu dilakukan. Siapa itu? Usman. Anwar Usman. Anwar Usman Pak. Iya, Anwar Usman. Bayangkan tuh. Meskipun Dia dipecat kemudian. pada pidato Pak Jokowi di istana sudah menyampaikan permintaan maaf ya Bang ya ketika itu ya. Loh enggak maksud tadi kan pertanyaan dia apakah ada sayang gitu loh. Pendidikan politik buat anak Iya. muda generasi ke depan. Buat anak muda sayang gitu loh. Maka itu kita lihatlah karakteristik daripada tokoh-tokoh pimpinan partai politik ini. Iya. Adalah di mereka itu semangat untuk mendidik, adalah semangat untuk memberikan keteladanan. Contoh. Gitu loh. Nah, Bang sebentar Bang. Bang Dengan permohonan maaf Pak Jokowi ya, artinya bercerita soal Pidato. inilah yang bisa kami berikan gitu kepada rakyat. Nah, itu dalam sebuah pendidikan politik menurut Bang Panda gimana ya? Artinya kalau baik nggak atau bisa diterima nggak secara ini Pak, secara narasi oleh masyarakat gitu Pak, dalam sebuah pendidikan politik lah Pak. Bagaimanapun kita ini orang Indonesia, bagaimanapun kita ini menjunjung budaya.
bagaimanapun sebandit-banditnya, sebadung-badungnya, sekurang ajarnya, dia minta maaf, itu biasanya dimaafkan. Lazimnya dimaafkan. Negarawan Pak. Ya, gitu loh. Itu kekhasan budaya kita. Gitu loh. Dengan permintaan maaf itu dimulailah. Tetapi tentu ini ada risikonya. Jangan kemudian diulangi lagi yang dia maafkan itu. Yang dia sampaikan permintaan maaf itu ya Bang. Ya, jangan kemudian ada terkesan berulang lagi. Habis itu kau minta maaf lagi nanti gitu loh. Iya Bang, iya, Bang. Itu yang bahaya, Bang, ya? Itu sudah Itu yang bahaya, Bang. udah bahaya dan itu kualitas yang ini gitu loh. Luar biasa. Siap. Pidato Terima kenegaraan Pak kasih Jokowi. informasinya Bang. Bang Panda, makasih. Ya, Luar ya. biasa. Makasih Bang Jun. Sehat selalu. Mudah-mudahan podcast kali ini sangat bermanfaat. Pengamatan dan juga analisa dari Bang Panda dan juga cerita sejarah tentang Golkar. Beliau sebagai politisi senior dan juga wartawan senior yang dari masa ke masa sudah mengikuti perkembangan politik khususnya Partai Golkar.